Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian, gua Faris. Gila, seminggu rekaman, seminggu libur ya. 2 minggu ini kayak kita. 2 minggu ya? Ini 2 minggu ya? Ya ini minggu kedua. Tapi ya beginilah bro, susah mencari waktunya. Jadinya sekarang kita punya konsep baru, mirip kayak Scary Things. Satu episode 3 cerita. Anjay, tapi bedanya kita adalah conspiration. Jelas. Gila. Lo ada pembahasan apa? By the way sekarang konsepnya dia tidak tahu, Faris tidak tahu. Iya. Semua tidak tahu apa yang dibahas. Hari aja sih tahu. Ya kalau kebetulan pernah baca ya syukur bisa Iya. ini. Tapi tetap menarik tentu guys. Yang dibahas tetap menarik gitu. Tadi gue bahas Hollow Earth, cuma kayaknya Hollow Earth Kayaknya karena nanti udah pernah ya. Iya, tapi kayaknya itu nanti episode sendiri dah, Hollow Earth dah. Iya, harus sih. Iya. Kayaknya Lu, harusnya tambah banyak deh Bim teori-teorinya, apalagi kan Bisa. ada Nightmare and Daydreams kan. iya sih, ada Nightmare and Daydreams. Bisa. Guys, OTM card masih ada di Shopee, bisa dibeli. Dan apalagi ya, thank you yang buat udah nungguin terus episode kita kali ini. Gue udah kebayang nih kalau kita punya SDM, kalau kita terkenal tuh pas cerita pertama, deng, asik, Bye Bimo. Apa tuh maksudnya tuh? Baru masuk cerita gue gitu. Ada transisinya pak. Cuma karena belum. By the way ini walaupun taping kita udah gelontorin aja ya. Iya, Sekarang ini- kita udah terlatih untuk tidak salah dan terpleset. Ini live tapping berarti ya? Live taping. Live tapping, Bro. Live taping. Jadi cuma tinggal dimasukin depan, bumper in, bumper out. Kalian mendengarkan guys. Ini konsep baru dalam berpodcast. Terus spill dulu dong. Lu bahas apa? Jadi tiba-tiba ngomong apa? Live tapping jadi takut kalau ada apa bahas-bahas menyentuh yang tokoh Indonesia. Jadi kita sepakat tidak ada sensor menyensor ya. Iya kita sepakat. Gak boleh di-cut juga kan? Iya. Emang gak Oh my god, takut kepleset bro. podcast terkenal gitu kan. Iya. Terus ada detiknya tuh. Ada titiknya. Sekarang tapi kita bisa nih apa namanya tandain gitu Fat. Setahu gue bisa di marking gak sih? Maksud gue kayak jadi bisa kayak ada menitnya gitu pas cerita Bimo, cerita Faris, cerita Fedrian Oh, gitu. Jadi kita gitu. cut per itu aja. Nggak tahu sih Iya, gue iya, di YouTube bisa apa enggak. Nggak bisa harusnya. Nanti ada time code-nya. Nah, time code-nya yang buat adalah Adriansyah. Kan bisa di komen kan? Tinggal kita pin kan? Nah, itu. Adriansyah, come on lah. Nanti kita pin. Kamu harus tetap mendengarkan opini Oke, tengah oke. malam. Lu bahas apa? Gue bahas menghilangnya awak kapal balon udara L8 Ghost Blim. Asik namanya, keren kan? Keren. Oke, gue juga bagus sih. Gue akan bahas Dead Baby Project. Asik. Padahal ini ya, anak bayi meninggal ya. Iya. Di translate ya baru ya. Kagak anjing. Biar keren. Beneran anjir. Tapi nama proyeknya Project Sunshine. Oh. Itu tahun kalau gue tahun 50-an. Gue 42. Kedua Lu lebih tua. Gila jadul bro. Lu udah memang? Kalau gue 4.000 tahun yang lalu. Anjing. Ancient anjing. Ini udah di luar topik, Bro. Kalau gue cloning sih. Sebenarnya lebih ke scientific sih, bukan ke konspirasi. Cuma menurut gue seru. Tapi menarik sih 4.000 tahun yang Karena lalu. membahas tentang apa kemajuan teknologi cloning, wet. Ya, menarik. Dan gua akan ada satu tema lagi sebenarnya dari Ica temanya. Ini menarik sih. Lu bayangin ya, ini gua nggak bohong nih ya di HP gua. Dia ini skrip dia yang buat. Lu bayangin ini lagi sekarang kita lagi rekaman. Dia masih ngediting skrip loh. Masih berjalan skripnya loh. Gila loh. Jadi episode sendiri ya, Bah? Ah, gila ya. Keren juga anjir. Jadi sambil apa? Iya. Tambahan. Nanti Fakta kita ini aja, kita bacain aja. Setelah kalau sana kepanjangan kita jadi episode sendiri. Jadi stok, ya kan? Oke, yang Ica judulnya Junko Furata versi Korea. No. Ada Menarik, juga kata lebih kejem banget pak. Indonesia juga punya. Kemarin si Adriansyah nih, by the way, sambilnya juga kita ngobrol aja, namanya juga live taping ya. Ada kasus menarik banget nih, gue sedikit bacain sebelum masuk kasus gue deh. Nih, kasusnya ini di Garut gempar. Siang bolong yang cerah, seorang pria tampak memotong suatu di pinggir jalan sambil tertawa. Setelah didekati, yang dipotong itu adalah manusia. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Cibalong, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada Minggu 30 Juni 2024 jam 12:30 siang. Buset. Pelaku mutilasi bernama Erus yang diduga orang dengan gangguan jiwa. Sementara korbannya juga
sesama gangguan jiwa juga. Tidak diketahui identitasnya. Sehari-hari warga melihat Eros selalu bergandengan dengan korban. Mereka layaknya sahabat yang tak terpisahkan ketika berjalan. Eros memegang celana temannya atau menarik tangan temannya dengan tali. Belum diketahui motif mutilasinya seperti apa. Jadi gini Fat nih. Pelaku korban emang sama-sama ODGJ. Nah, terus dia menarik orangnya. Kalian bisa buka aja, cari aja ya. Tapi tiba-tiba nggak lama temannya jadi korban anjir mutilasi, bro. DGJ. Terus gue liat fotonya yang dia di penjara senyum, bro. Senyum. Iya. Itu DGJ beneran ya? Iyalah. Iya, sama itu satu berita yang gue dapat dari Ardiansa. Ada satu lagi yang baru gue baca, siapa? Bonge ketangkep tawuran. Ingat gak lu? Oh, Siapa Bonge? Bonge. Cita Fashion Week, bro. Jadi ditawarin beasiswa sama Sandiaga Uno. Dia nggak mau ya, nolak. Ditolak. Dia memilih Fashion Week dan belum lama tuh inget kan Bonge gitu kan ada beritanya ketangkep tawuran, bro. Terus ada warga yang kayak bahas gitu, kayak lu kenapa lagian dikasih Sandiaga Uno beasiswa nggak diambil gitu, malah ketangkep sekarang tawuran. Anjir, ada aja anjir. Sumpah. Oke, itu kali kasus yang gue bahas ya, update-nya. Dan sekarang gue mau bahas kasus gue nih. Gue jujur susah banget nyari ininya, detailnya. Cuma ini gue bacain aja ya, gue udah buat skripnya juga. Jadi setengah abad setelah penelitian rahasia tentang dampak jatuhnya radioaktif yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris, dunia mulai menyadari pencurian tubuh gitu ya. Pada tahun 1950-an disebutnya adalah Project Sunshine. Penelitian yang dilakukan pada bayi yang sudah meninggal bertujuan untuk mengukur jumlah strontium 90 radioaktif yang diserap oleh manusia akibat uji coba nuklir. Jadi Kementerian Kesehatan dan Perawatan Lansia Australia meluncurkan penyelidikan terkait laporan bahwa sampel bayi Australia dikirim untuk Project Sunshine tanpa izin orang tuanya. Kita perlu memverifikasi apakah bayi-bayi di Australia ini digunakan dengan cara ini, berapa banyak dan dari mana asalnya. Jadi kata juri bicara Menteri Kesehatan itu tuh. Penyelidikan ini diluncurkan beberapa hari setelah sebuah surat kabar Inggris melaporkan bahwa ilmuwan Inggris memperoleh tubuh anak-anak dari berbagai rumah sakit dan mengirim tulang serta bagian tubuh lainnya ke Amerika Serikat untuk eksperimen nuklir rahasia. Jauh di Hong Kong, koloni Inggris hingga 1997. Laporan surat kabar tersebut memicu kemarahan mendorong pihak berwenang meluncurkan penyelidikan tersebut nih. Lebih dari 1.500 mayat, banyak dari mereka adalah bayi, dikumpulkan dari setengah lusin negara dari Eropa hingga Australia pada tahun 1950-an untuk studi tentang efek radiasi yang dilakukan oleh Komisi Energi Atom yang sekarang sudah tidak ada lagi. Nah itu jadi menurut dokumen pemerintah AS ya. Project Sunshine ini yang dilakukan di bawah naungan Departemen Energi AS dan Otoritas Energi Atom Inggris mencoba mempelajari penyerapan strontium itu tadi dalam jaringan manusia, terutama tulang. Pada Juni 1995, Komite Penasehat Presiden untuk Eksperimen Radiasi Manusia yang dibentuk oleh mantan Presiden Clinton merilis dokumen rahasia dari Komisi Energi Atom yang menunjukkan bahwa ilmuwan yang bekerja pada proyek Sunshine menyadari dasar etika dan hukum yang meragukan di mana penelitian mereka tuh dilakukan. Tapi gue mencoba mencari ya Dead Body Project. Gue tuh nggak ngerti secara pasti dia tuh untuk apa selain untuk efek radiasi nuklir terhadap ini. Gitu bro. Jadi Dead Body Project. Project Sunshine. Project Sunshine. Coba ya. Project. Tapi menurut lu gimana tuh? Ya maksud gue berarti jatuhnya kayak anjing gak cuma Nazi nyet. Gak cuma Nazi. Cuma ini bayi udah meninggal kan? Iya. Ya cuma maksudnya meninggalnya maksud gara-gara apa? Nah ini dia nih. Apa karena ledakan nuklir? Iya. Oke. Biasanya nih gue bacain ini aja ya dari artikel ya. Biasanya teori konspirasi selalu menarik perhatian banyak kalangan, tapi beberapa orang pembahasannya cukup menarik bla 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 bla. Dikutip dari yontrango.com,
teori konspirasi tentang proyek Sansan yang benar adanya menjadi nyata. Proyek Sansan adalah sebuah penelitian tujuan untuk mencari tahu dampak dari kimia radioaktif pada manusia. Sansan melihat mulai dilakukan pada 1952 yang bekerja sama tadi gue bilang dengan Komisi Energi Atom Amerika. Secara khusus para ilmuwan telah meneliti dampak jangka panjang radiasi nuklir pada biosfer yang terjadi ledakan berulang-ulang. Mereka telah menemukan sesuatu dari proyek Gabriel bahwa radioaktif yang tadi gue bilang strontium-90 adalah ancaman untuk kesehatan manusia di seluruh dunia. Mereka telah melakukan penelitian lebih jauh dengan menggunakan tulang dari orang yang meninggal dunia dengan tujuan seberapa banyak yang telah terkikis. Mereka tertarik pada tulang anak-anak dan anak remaja untuk penelitian mereka. Mereka mengatakan bahwa tulang di usia muda paling rentan pada kerusakan yang diakibatkan radiasi pada akumulasi SR-90. Sebelumnya penelitian ini dirahasiakan, akan tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya diketahui oleh publik pada tahun 1956. Mereka dikabarkan telah mengambil sampel manusia yang sudah meninggal tanpa izin pada keluarga mereka. Kabarnya bahwa proyek Sansan ini mencuri mayat anak-anak dan bayi pun mulai tersebar. Akan tetapi sangat penting untuk mendapatkan bla bla bla. Ia juga mengatakan sampel manusia sangat penting untuk dijadikan sampel agar pekerjaannya berjalan dengan baik. Mereka akan mengambil anak-anak tanpa meminta izin pada orang tuanya. Anak-anak itu akan datang dari berbagai negara seperti Eropa dan Australia. Setelah kabar itu mencuat, seseorang juga telah mengklaim bahwa mayat itu berasal dari rumah sakit yang dikirimkan ke Amerika. Kemudian pada tahun 1958 proyek Sansan dipindahkan ke Belgia. Mereka melakukan penelitian tanah di daerah pertanian dan tidak lagi mengambil sampel manusia. Untuk mengetahui fakta tentang proyek Sansan membutuhkan 40 tahun lamanya. Dalam kasus ini diketahui pemerintah tidak pernah bertanggung jawab atas keputusannya. Itulah teori konspirasi proyek Sansan yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 1953 yang mengambil sampel tulang manusia yang sudah meninggal dan benar adanya. Jadi gue nggak tahu sih sebenarnya tujuannya secara pasti untuk apa, tapi yang pasti untuk mengetahui efek radioaktif di tubuh manusia dengan cara mayat anak kecil. Teliti gitu ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin sampai sekarang sih gue juga masih belum dapat kenapa harus Anak kecil. Maksudnya kenapa harus mayat yang meninggal gitu. Maksudnya mayat gitu. Iya sih. Emang Iya kan? Iya, karena informasinya belum full, bingung juga sih tujuannya. Iya, gue dari tadi gue nyaris baca tujuannya Project Sansan tapi nggak nemu anjir. Ya begitu aja semuanya. Iya, maksudnya jadi kita ya meskipun nggak etis sih emang ya. Kalau emang bener mencuri mayat anak-anak anjir. Apalagi nggak ada konsen dari orang tuanya gitu. Cuma ya mungkin mereka ingin for good gitu tujuannya, nggak tahu juga ya. Iya. Kayak untuk menyelamatkan manusia ketika akan ada terjadi ledakan nuklir lagi atau gimana, nggak ngerti juga. Cuma tetap aja sih nggak etis sih. Cuma pemerintah menggunakan mayat baru guna pengamatan tersebut dalam pengujian radioaktif. Apa mayat itu kayak dikasih radioaktif gitu. Jadi mayat baru yang masih ini gitu. Apa efeknya kepada ini tulang ininya atau apa? Mungkin ya, gue nggak tahu. Ini sama dapatnya juga. Tapi tadi bukannya setelah ledakan nuklir ya? Apa? Jadi maksudnya orang-orang yang terkena radiasi nuklir diteliti isinya gitu. Iya nggak sih? Apa dampaknya kan? Iya. Kan setelah ledakan nuklir kan 19 berapa? Iya, 1950-an. Nih, konspirasi gelap di balik Project Sansan. Iya, ya kayak gitulah projectnya ya. Tapi ya itu benar adanya sih ya, konspirasi yang menjadi nyata. Walaupun belum tahu ya tujuannya apa. Iya, mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya, tujuan mereka apa. Nah ini, Fat, ya. Secara garis besar konspirasi ini merupakan studi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengukur efek kejatuhan nuklir pada tubuh manusia yang pada awalnya dirahasiakan gitu. Berarti dia meneliti gitu. Apa sih efeknya ke manusia gitu ya? Dampaknya ya radiasi nuklir gitu. Iya. Cuma dengan cara yang tidak etis. Iya. Nolong aja. Kayak gitu, dan ternyata banyak negara-negara yang terlibat bro kayak gitu. Untuk 1.500 mayat. Gila ya. Gila sih. 1.500. Kasih duit tuh ya. Iyalah. Keluarganya juga tadi kan katanya nggak tahu. Jadi katanya dikirim dari rumah sakit langsung. Gue juga kayak anjing banget sih kalau seandainya kayak gitu sih.
Tapi gimana apa namanya? Gue baru tahu sih jujur ya Dead Baby Iya. Project ya. Baru sih ini. Iya. Baru tahu juga. Lumayan fresh sih. Tadi gue ada juga, gue mau tapi ini sih kayaknya risetnya cukup harus dalam. Dia di Kanada menciptakan satu alat untuk mengecek gay radar. Gimana caranya? Ada anjing gua bawa kata ada pupil mata yang Pupil ketika mata. Saintisnya berarti ini. ketika apa menonton apa gitu terus kalau misalnya lu ngeliat ini terus pupil mata lu kenapa gitu kayak ada ini gue bilang wah ini seru juga sih tapi nanti deh gue risetnya. Kayaknya zaman sekarang udah nggak perlu teliti-teliti lagi nih. Udah kelihatan yang gay dan tidak. Iya itu zaman dulu 1900-an sih. Boti radar ya. Iya. Iya sebetulnya tapi cukup Sekarang- gampang Sekarang dibedain sih. udah lebih ini kan Open. maksudnya. Iya. Jadi Hacker udah gitu. lebih gampang membedakannya. Kalau dulu kan banyak yang menyembunyikan. Oh takut Pun ada juga identitas saya terbongkar. Iya benar. Cuma itu tuh konspirasi juga tuh. Jadi masuk seru sih itu seru sih. Itu dari gue, dari lu apa nih? Gue dulu dah. Kenapa anjing? Nggak kenapa-napa. Ntar gue ini lagi dikit lagi punya gue. Emang lu dikit? Takutnya pembahasannya. Lu tapi 4.000 tahun yang lalu loh. Anjing banyak ya. Lebih banyak sih Harusnya banyak loh. Gue cuma 1942. Lu 19 berapa? 42. Oh iya. Pas lagi zaman- Berarti kita menurun loh. Gue 50, lu 42, Faris 4000. Bisa nih. Oke lah gue dulu lah ya. Iya. Guys. Oke jadi sebuah balon udara raksasa Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu L-8 yang berpatroli di California tiba-tiba mendarat di dekat pemukiman penduduk. Saat diperiksa, 2 awak yang seharusnya ada di dalam menghilang tanpa jejak dan tak pernah ditemukan. Kasus ini ramai sebagai L-8 Ghost Blimp. Anjay. Tadi Ghost Blimp. Anggota prediksi. Hah? Anggota prediksi. L8. Bukan anjir. Prediksi ini. Jaya. Yoi. Jaya bro. Nih kronologinya langsung nih ya. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1942, jadi zaman pas kita lagi dijajah, pada hari Minggu di San Francisco, pada saat itu Amerika Serikat tengah berperang melawan Jepang dalam Perang Pasifik. Pertahanan pantai di sepanjang pantai barat Amerika Tengah sangat bersiaga tinggi. Kapal-kapal selam Jepang diduga berada di bawah perairan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan pada pagi buta, 3 orang awak, Letnan Ernest David Cody, Ensign Charles Ellis Adam, dan mekanik yang ditugaskan untuk penerbangan yaitu J. Riley Hill bersiap untuk penerbangan mereka. Namun ketika balon udara itu hendak lepas landas, Hill diberitahu bahwa kapal itu terlalu berat dengan 3 orang penumpang. Maka persis sebelum terbang, Riley Hill diperintahkan untuk turun. Pasalnya uap air yang berat di udara akan membebani balon udara sehingga membuatnya tidak aman untuk lepas landas dengan membawa 3 orang. Akhirnya L-8 lepas landas pada pukul 6:03 pagi dengan hanya 2 awak di dalamnya. Dan setelah dicek kondisi L-8 juga sangat baik, tidak ada kerusakan apapun dan mereka juga membawa 2 bom Mark 17 seberat 325 pound yang dipasang di sisi-sisi kapalnya gitu. Dan juga mereka membawa senapan mesin berkaliber. Karena pada saat itu kan saat lagi Perang Dunia Kedua gitu. Dan saat itu kondisi angin itu sangat-sangat ringan, tidak berangin gitu ya. Pada 4 knot per jam dengan langit-langit 800 hingga 1000 kaki gitu. Tapi jarak pandangnya itu cuma sekitar 3-5 mil. Terus? Dan L-8 hari itu berpatroli harian seperti biasa aja, nggak ada yang aneh. Dimulai pada pukul 6 pagi, berangkat dari Treasure Island, sebuah pulau besar di tengah Teluk San Francisco. Dari sana mereka menuju Point Reyes sekitar 30 km utara dan kemudian sekitar 65 km selatan ke Montara, titik selatan San Francisco, dan kemudian kembali ke Golden Gate dan mendarat lagi di Treasure Island. Perjalanan biasanya memakan waktu 4 hingga 5 jam dan akan diulang setelah pengisian bahan bakar gitu. Jadi habis mereka ngisi bahan bakar, mereka lanjut jalan lagi dan pada pukul 7.42 Cody membuat transmisi radio yang mengatakan mereka akan menyelidiki kemungkinan adanya tumpahan oli atau minyak di laut. Nah, dan itu adalah pesan terakhir dari L-8. Setelah itu, Wing Control mencoba membangun kembali kontak radio, tetapi tidak ada hasil. Dan ketika L-8 masih belum merespon hingga pukul 8.50, 2 pesawat float Kingfisher Hawk dikirim untuk mencari balon udara tersebut.
Tapi pesawat lain di daerah itu juga diperingatkan untuk waspada karena tidak adanya tanda-tanda keberadaan balon udara tersebut. Dan 3 jam berlalu tanpa ada kabar, para kru pun menjadi khawatir dan akhirnya pesawat itu dibuat status menghilang gitu ya. Dan udah terakhir itu berarti di 742 gitu. Dan setelah itu balon udara tersebut ternyata sempat terlihat oleh awak kapal penangkap ikan Daisy Gray dan kapal Amerika Albert Gallatin. 2 awak kapal itu dari kejauhan melihat balon udara turun ke ketinggian rendah dan mengelilingi area yang sama selama hampir 1 jam. Dan para ahli menduga pada saat itulah mereka lagi menyelidiki adanya tumpahan oli atau tumpahan minyak yang berasal dari kapal selam milik Jepang. Itu bukan hanya awak Daisy Gray dan Albert Gallatin yang sempat melihat L8, tetapi ada beberapa saksi mata lainnya yang juga melihat L8 setelah itu, yaitu Pan Am Clipper, pesawat tempur angkatan darat P-38 dan pesawat angkatan laut. Menurut pengamatan mereka, balon udara itu naik sekitar 2.000 kaki, lalu kemudian turun. Semua saksi melaporkan bahwa semuanya tampak baik-baik saja, tidak ada sama sekali indikasi bahwa L8 tidak terkendali atau terbang tanpa awak. Beberapa perenang di pantai mencoba meraih tali untuk pengganti, tapi gagal. Balon udara itu memantul ke sisi tebing dan kemudian membuat mesinnya mati. Balon udara itu terus melayang tanpa tujuan di semenanjung San Francisco. Jadi pada saat dia lagi kayak mendarat hampir di bawah gitu kan kayak ada talinya gitu ya. Nah itu tuh mau diambil tuh, tapi nggak bisa, gagal. Nah, kalau diambil nggak? Mungkin mereka bisa naik, bisa kayak naik ke atas gitu, karena terbangnya sangat-sangat rendah pada saat itu Bim. Jadi kayak itu kenapa bisa rendah banget gitu? Mati nggak sih semuanya? Hilang mereka. Jadi nggak ada yang tahu ini mati. Udara gede ya? Iya. Jadi ini mati. Bukan mati, intinya pokoknya hilang aja. Nggak ada status apapun gitu. Tapi balon udaranya yang kayak tadi, terbangnya terkendali. Tapi nggak ada orangnya. Tapi si balonnya hilang juga atau balonnya ada orang hilang? Balonnya ada. Nah ini belum selesai. Nanti dia mendarat gitu. Tapi orangnya kemana? Gak tahu, pokoknya hilang aja. Tapi gitu. pas pertama naik kan? Iyalah. Naik. Jadi gue lanjutin dulu nih ya. Anjing. Jadi kemudian setelah itu dia udah masuk ke perkotaan nih, mengenai kabel listrik sampai akhirnya berhenti di tengah persimpangan kota Delhi. Segera orang-orang berhamburan mendekati balon udara itu. Tetapi ajaibnya tidak ada yang terluka ketika balon udara tersebut mendarat di tengah jalan. Dan ketika angkatan laut tiba, mereka terkejut karena tidak menemukan tanda-tanda adanya Letnan Cody dan maupun Ensign Adams di dalamnya. Kondisi balon udara tersebut ketika ditemukan sebagai berikut, yaitu bahan bakar masih ada yang seharusnya bisa dibuang oleh 2 pilot tersebut jika mereka dalam masalah. Ada 3 parasut di kapal, rakit, peralatan, dan barang-barang lainnya yang masih tersimpan di tempatnya dengan rapi. Meskipun kedua mesin telah berhenti, tapi ada sedikit kerusakan ketika L8 pertama kali menabrak tebing, tetapi bahan bakar dan kunci kontak keduanya masih tetap menyala. Radio juga berfungsi dan diatur ke frekuensi yang tepat. Gitu. Salah satu bukti yang paling banyak dibicarakan adalah pintu L8 memiliki pintu samping tunggal yang selalu dikunci dari dalam selama penerbangan dan dipastikan oleh awak yang sedang terbang gitu ya. Tetapi di lokasi pintu itu terbuka dan tetap terbuka sepanjang perjalanan gitu. Dan banyak yang bilang kalau hal tersebut itu nggak mungkin. Seperti itu. Apa namanya, Bet? L8. Nama ininya, nama kapalnya. Ghost Blim L8. Pendek bentuknya. Anjing. Gue penasaran sih, kemana ya? Masa nggak ditemuin sih? Ya orangnya? Banyak sih dugaannya sih. Cuma yang memang yang anehnya itu seharusnya perjalanannya nggak bisa sejauh itu kalau tanpa awak kapal katanya sih. Tapi nggak bisa tuh kayak lurus doang, lama-lama turun gitu. Kan dia sempat ke bawah tuh, terus sempat naik lagi gitu, terus baru turun kayak bertebangnya stabil gitu loh Bim, kayak dikendaliin gitu. Iya, cuma berarti apa ada possibility orangnya lompat ya karena takut ke air? Nah itu kan kalau ada lompat kan ada parasut, kenapa nggak pakai parasut? Ada rakit juga kan? Iya. Dan orangnya hilang. Jadi seenggaknya kalau gue mau loncat
event ke air kalau gue ada parasut ya gue tetap pakai parasut sih. Iya, balon udara tapi tertutup gitu ya. Iya. Maksudnya balon udara militer gitu, bukan Penasaran juga nih gue sama case-nya. alien, Vet. Ada teorinya nggak? Teori apa gitu misalnya alien yang menculik? Gak ada sih, cuma memang ya pasti ada lah teori-teori alien. Cuma menurut gue teorinya nggak ada yang gimana ya? Nggak ada yang memuaskan gue gitu loh, Riz. Kayaknya bukan itu deh yang terjadi pada saat itu gitu loh. Tapi kayak ditemuin sesuatu yang aneh gitu nggak di balon udara? Gak ada sih. Nggak ada. Cuma gitu doang. Maksudnya yang menyebabkan misal krunya jadi kabur gitu atau apa kayak. Nah, yang anehnya tapi radionya frekuensinya tepat loh. Maksudnya kan radio kan ada frekuensinya gitu kan. Tapi kan maksudnya frekuensinya itu nggak berubah. Ngerti gak? Harusnya kalau berubah kan kalau misalnya nggak berubah dia berarti kan masih bisa menghubungi gitu loh. Oh. Ya maksudnya berarti kalau terjadi apa-apa dia bisa langsung ngomong gitu kan. Ngomong ke markas gitu. Jadi berarti kemungkinannya dia hilangnya secara cepat gitu. Mendadak gitu ya. Iya, nggak ngerti lah intinya. Masalah di dalam, bro. Di dalam malah kan. tertutup gitu. Feeling gue jatuh sih kayak fotoin. Kalau jatuh kan pintunya tertutup kan? Pintunya pas dia ditemukan mendarat gitu. Pintunya pas udah jatuh mendarat di kota udah kebuka. Iya. Udah kebuka. Feeling gue terjadi pembunuhan sih ya di sana. Ngapain anjir? Ya, temennya udah pasti lompat sih, cuma kemana maksudnya? Dan karena apa anjir? Cing. Apa coba di atas itu yang bikin lu? Kedua pilotnya lompat. Juga berpengalaman loh ya. Ini maksudnya apa yang di atas sana yang bikin lu lompat? Dan ketika lu lompat pun sebenarnya balon udaranya kenapa-napa kan? Berarti ada apa, Fet? Kecuali kan dia lompat terus balon udaranya meledak, baru tuh masuk akal tuh. Mungkin mereka melihat sesuatu yang kayak, waduh bahaya nih balonnya bisa nabrak apa gitu, jadi mereka harus lompat. Wah ini balonnya aja ada satu konflik yang kita nggak ketahuin, mereka berantem aja berdua. Mereka berantem terus jatuh. Maksudnya berantemnya kita nggak tahu motifnya apa ya, berantem terus kayak satu dijatuhin, satu narik gitu. Jadi pasti harusnya kelihatan ini kalau berantem sampai separah itu ada yang jatuh, ada yang rusak gitu deh. Iya. Barang-barang di dalamnya. Kalau janjian bunuh diri juga nggak mungkin cuy. Nih gue ada background kedua pilotnya nih, coba gue bacain ya. Iya. Jadi kedua pilot tersebut adalah pilot berpengalaman. Yang pertama adalah Cody, adalah penerbang senior Airship Patrol Squadron 32. Ia merupakan lulusan Annapolis tahun 1938. Walaupun dia pendiam, tetapi ia adalah salah satu pilot yang paling handal. Dia ditunjuk sebagai penerbang pesawat udara Angkatan Laut pada Desember 1941, yang berarti telah resmi terbang berjarak 9 bulan dari dia lulus gitu ya. Dan habis itu ada Adams. Adams juga memiliki 2.281 jam terbang. Veteran dari program pesawat raksasa milik Angkatan Laut ini pernah bertugas di Los Angeles, Akron, dan Macon. Adams yang berusia 38 tahun itu bahkan pernah mendapatkan penghargaan pemerintah Jerman karena menyelamatkan penumpang Hindenburg ketika pesawat itu terbakar dan jatuh. Jadi kecil kemungkinannya kalau mereka sebenarnya nggak tahu prosedur-prosedur darurat gitu ya, kalau misalkan mereka kenapa-napa sebenarnya. Karena berpengalaman semua, angkatan laut semua bro. Kalau ini dari Smithsonian expert berpendapat katanya teorinya mereka sih salah satu ada yang ini Vet. Jadi keluar untuk benerin sesuatu, tapi terpleset terus kayak mau jatuh gitu. Nah yang satunya pilot satu lagi pengen nolongin tapi ikutan jatuh juga. Kayaknya itu teori yang paling bisa masuk akal menurut mereka. Tapi kan iya sih. Tapi kalau dari fakta-fakta yang dilihat sama orang-orang yang saksinya, pesawatnya kan terbang nggak kenapa-napa, nggak ada kendala ya. Iya makanya. Ya mungkin mereka pengen benerin apa gitu, sebenarnya sesuatu yang nggak begitu fatal gitu, tapi jatuh. Masa sih mereka pilot berpengalaman? Ya kalau itu masih cuma kan sih, kan keluar, itu kan Pak.
faktor eksternal gitu dari luar gitu, Fet. Bukan salahnya mereka. Ya memang rada kocak sih. Dan mungkin Tapi emang ya, cara memperbaiki cuma harus keluar gitu. Nggak bisa dari dalam. jadi maksudnya satu kayak terus ditarik kan, nggak kuat atau apa. Iya sih. Paling bener sih. Tapi maksudnya 742 mereka tuh berarti lagi udah ketemu sama minyaknya gitu loh. Kalau menurut gue. Menurut gue yang patut dicurigain ya minyaknya ini kali ya. Minyaknya ini apa gitu. Oh iya. Maksudnya 742 mereka kan nggak ada kendala apa-apa tuh. Iya. Ya kan? Berarti mereka udah sampai di sana terus udah laporan lagi. Gue pengen nyelidikin nih ada minyak jatuh di bawah. Berarti mereka udah sadar tuh turun ke bawah. Gitu. Oh, iya. Udah sampai mungkin udah sampai dekat gitu ya, baru dia naik lagi kan. Soalnya kan ada yang lihat saksinya balon udaranya naik lagi ke 2000 kaki. Berarti itu masih dikendaliin tuh. Iya, berarti mereka bisa sampai bawah dulu. Nggak tahu deh apa minyaknya bait dari Jepang kali ya. Tapi nggak mungkin ada saksinya kan, tapi kan pesawat tempur Pas lagi di dekat minyak itu. Iya. Jadi ada yang ngelihat gitu, Rizka, ada yang lewat. Tapi nggak ada apa-apa selain balon udara itu. Iya, selain balon udara terus kayak ya udah lewat aja lah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Yang anehnya tuh itu. Menarik deh kasus-kasus kayak gini, gue kayak pengen. Yang kayak hilang entah. Iya, dikasih kesempatan untuk kayak lu melihat tahu kebenarannya di B. Cooper ini gitu-gitu kayak pengen aja. Di B. Cooper juga kenapa bisa hilang sih itu sih di tengah-tengah ini. Seru sih. Kasian sih. Dicari nggak nemu lagi, fuck. Kenapa ya kalau jatuh harusnya kayaknya tapi susah juga sih. Kalau di laut kan. Iya, cuma seenggaknya baju gitu atau apa kayak anjir masa nggak ada. Ada satu lagi Is. apa? Kalau seandainya jatuh ya, berarti kan nih jatuhnya mereka terpleset ya. Gue nggak tahu sih langsung pingsan atau enggak. Maksudnya ada chance mereka coba kita berenang bertahan. Cuma kadang ya nggak selamat juga sih gitu kan. Kalau nyemplungnya ke minyak yang kan sempat naik tadi katanya. Iya, jadi kan mereka terbang dan rendah. dia feeling gue udah jatuh deh kayaknya di situ. Pas balon udara naik pun, Wet. Pas balon udara naik Pleset udah. minyak. tapi gimana bisa naik? Gue nggak ngerti sih balon udara pengoperasiannya gimana sih. Tapi kalau ya ini gue awam. Bukannya kalau balon udara mau naik harus kayak digedein apinya gitu ya? Jadi kayak. Cuma nggak tahu ini balon udara kan militer ya. Cara beda pengoperasian. Tapi harusnya sih sama sih pakai api. Cuma ya mungkin maksudnya ketika kondisi jatuh itu kan si pilotnya lagi madep sini kan. Kenapa lu gak bisa? Itunya lagi udah pengen dinaikin tuh balon udaranya. Berarti kenapa dia harus buka pintu? Gak tahu gue. Nah itu gak ngerti itu juga. Itu pertanyaannya bro. Gue juga mempertanyakan hal yang sama bro. Jadi ini teori pakar, teori orang-orang nih. Apa? Nih jadi ada beberapa teori nih, tapi yang pertama mereka menyatakan kecurigaan bahwa adanya penumpang gelap yang mungkin saja berada di dalam kapal tersebut. Anjay, gitu. spy. Jadi bisa aja dia naik tanpa sepengetahuan awak kabin dan udah menghilang aja, dibunuh gitu. Nah tapi kontradiktif tuh sama yang tadi kan ada apa sih mekanik J. Riley Hill. Dia aja mau naik tapi nggak bisa karena terlalu sempit kan gitu. Atau J. Riley Hill-nya yang bersekongkol. Gak muat. Taunya muat 3 orang bro. Dia lagi. Terus akhirnya spy-nya maksudnya spy dari negara lain gitu. Yang lagi berperang kali. Iya. Tapi ya nggak tahu ya. Susah juga sih. Soalnya kata dia kabinnya tuh sempit banget lah intinya, Riz. 2 orang pun udah sempit kata dia gitu. Iya sih. Terus lainnya jadi pada saat mereka lagi terbang rendah gitu ya untuk menginvestigasi sumber minyak atau oli, katanya ombak telah masuk ke dalam balon udara tersebut dan menghanyutkan kedua para awak gitu. Tapi dia tuh ada ininya ya, maksudnya bentukan ada bolong, ada lubang ya. Maksudnya bukan jendela kaca. Gus. Kayaknya sih harusnya kaca. Maksudnya kan kalau misalkan ombak masuk berarti dia harus buka pintu. Tapi kan nggak ada air juga di dalamnya tadi, nggak dikasih tahu ya. Maksudnya at least basah lah. Iya ya, benar nggak ada air sih, nggak ada air dan lain-lain. At least gue yakin kalau
nggak tahu juga sih ya, mungkin terlalu cepat kali ya. Kalau misalnya besi kena air asin kan lebih cepat berkaret. Tapi itu kan terlalu cepat sih. Iya sih. Terus ada lagi nggak? Terus ada nih, teorinya adalah kemungkinan Adams membuka pintu lalu jatuh. Jadi pada saat itu salah satu dari mereka itu mabuk udara dan mencoba membuka pintu untuk mencari udara segar gitu ya. Tapi yang tadi lu bilang salah satunya terjatuh. Dan akhirnya ketika salah satu mau nolongin, dua-duanya malah terjatuh. Iya. Mabuk udara kayaknya dia kan katanya maksudnya bukan yang pertama juga kan ini. Iya sih, nggak mungkin sih kalau mabuk sih. Pilot ya. Iya. Pilot tapi mabuk udara tuh lumayan lucu sih sebenarnya. Terus yang ini nggak mungkin banget sih. Jadi ada teori kalau mereka itu keluar atau melakukan bunuh diri. Karena jadi mereka bertengkar. Karena mereka mengingkari tugas kerjanya. Terus mereka berantem. Iya, terus mereka berantem bunuh diri dah. Tahu dah. Itu teori gue tuh dah berantem jatuh. Gak mungkin sih. Itu paling bener iya sih kayaknya sih ngebenerin suatu hal yang di luar kepleset narik tangan. Udah itu dah. Iya udah sih. paling ini menurut gue paling make sense ya. Walaupun kocak terdengarnya ya, kematian yang lumayan aduh kenapa kayak begitu gitu loh. Tapi itu yang paling possible gitu. Yang paling memungkinkan terjadi ya di situ. Tapi kalau dijebak tentara Jepang juga masuk akal sih kayaknya vet gue. Sama minyaknya. Iya. Bisa jadi sih. Pas dia buka pintu misalkan ada orang gitu minta tolong terus ada yang dia kan buka pintu pengen nolongin gini. Tembak jatuh deh. Ya harusnya mah ada pelurunya. Iya, ada harus ditarik cipratan darahnya. Tolong tusuk sih. Dilempar cek jatuh ke bawah gitu. Cuma maksud gua itu terpatahkan sama balon udara yang naik. Oh, balon udara yang naik. Bisa jadi kan dia turun tuh. Iya. Terus ada orang minta tolong, kan. Minta tolong. Terus diangkat tuh ke atas. Masuk tuh si spy Jepangnya. Dibuang 2 orang, dinaikin balonnya, dia terjun juga si spy Jepangnya. Tapi kan berarti spy-nya basah. Harusnya ada minyaknya. Dilap dulu. Nah, kalau menurut gue bener tuh gue suka setuju nih sama teorinya Faris nih. Jadi orangnya tolong pas diselamatin, pilotnya itu ditarik cuma anjir temen gue mau di ini pesawatnya dinaikin, terus dia bantu temennya untuk masuk ke dalam tapi ikut jatuh juga sama tentara Jepangnya. Bisa. Tapi kenapa nggak ada laporan radio? Karena belum sempet. Buru-buru bro, yang penting kan gue selamatin temen gue dulu. Masa dia tolong di Berarti Jepang. Dia jatuh karena refleks radio harusnya. Berarti dia jatuh karena apa? Gara-gara temennya bisa ditarik. Bro gue ditarik nih sama tentara Jepang. Wih gila gue naikin lu deh. Terus langsung lu ke dia gitu. Menurut gue nggak sampai serendah itu sih, sampai lu bisa nurunin kaki kayaknya. Nurunin kaki apa? Nurunin kaki. Balon udaranya. Masa lu buka pintu sampai yang rendah banget ke dekat ombak lautnya? Menurut gue minimal masih ada jarak berapa puluh meter lah. Nurunin tali? Maksudnya? Gak mungkin lah kalau menurut gue. Orang dia kan nge-report kayak dia cuma pengen menginvestigasi minyaknya. Iya sih. Kalau ada orang pun juga kayaknya harus dia lapor. Iya minimal. Ya menurut gue gak mungkin banget sampai dia turun banget deh. Minimal kayaknya masih berapa ya, 20-30 meter kayak masih kelihatan deh. Karena kayaknya bahaya juga kan turun sampai dekat-dekat laut. Susah bro. Udahlah. Nggak tahu sih. Ya mereka aja nggak tahu Jir. Paling gampang ya tadi benerin sesuatu. Iya bener. Sesuatu jatuh. Benerin sesuatu sih. Kalau itu kan pasti urgensinya nolongin temen. Nggak mungkin lapor radio. Iya karena jadi itu masuk akal ya, laporin radio nggak dilaporin. Terus juga dari background dia kayaknya tidak ada isu-isu untuk bunuh diri gitu ya. Iya. Bertengkar juga harusnya pasti ada backgroundnya. Iya. Tapi kalau benerin juga masih radio sih kalau menurut gue deh. Gak mungkin sih kalau ada tiba-tiba. Enggak, ini hal yang sepele gitu Fat. Misalnya kayak aduh gue soalnya nyangkut layangan lagi tadi gitu. Ada layangan nyangkut bro. Layangan nyangkut gue ini nih daripada bahaya. Lalu bentar dah gitu. Burung atau apa gitu. Atau enggak elap deh kayaknya kotor deh tadi gitu. Iya nggak tahu sih, cuma ya sih nggak ngerti lah ini intinya. Menurut gue soalnya masih gimana nih ya. Aduh bingung juga ya. Susah. Itu penjelasan paling ini sih.
Apa Tapi sengaja masih kali ya? susah Riz, menurut gue Riz. Hah? Kok masih susah loh benerin Masih susah itu. sih. Benerin masih susah loh bener deh. Ya masih masuk akal lah. Kesalahan ini aja, keteledoran mereka aja. Kan manusia bisa teledor juga, kadang-kadang lengah. Mereka merasa udah pro di bidangnya. Tapi udahlah, gua feeling benerin gue santuy. meninggalnya pas di itu bener Is. Di mana? Minyak kayaknya. Soalnya itu paling possibility paling besar karena dia pas mendarat, pas dinaikin, nah di situ tuh momen krusialnya. Momen krusial dia jatuh. Karena ya itu tadi gue bilang kayaknya ya kalau seandainya mereka jatuhnya di tengah, ya walaupun di tengah-tengah laut sih ya, ada possibility selamatnya juga sangat kecil gitu. Tapi kan dia angkatan laut ya. Setahu gua ya masih berenangnya tuh jago ya. Nah berenang ditemuin tentara Jepang, diambil. Atau enggak di minyak, nggak bisa berenang jadinya. Ya udah pasti jatuh Udah sih lah, menurut gue udah udah mati ya. Jatuh udah pasti sih, jatuh udah pasti. Atau enggak jatuh ya kalau dari ketinggiannya cukup tinggi ya udah pasti ini juga sih. Kita kan nggak tahu posisi jatuhnya ya. Air juga pak gitu. Iya sih benar. Cuma kayaknya sih kalau gue itu sih, dia benerin jatuh berdua, ditemuin tentara Jepang bro. Jadi nggak ditemuin mayatnya, diambil, disekap, Iya. disiksa. Nah itu tuh abis itu mayatnya diambil untuk radioaktif. Tapi berarti Jepang nggak ada berita ini ya, konspirasi kayak dia sedang mengembangkan apa submarine. Enggak. Karena masih ada lewat loh itu apa? Masih ada lewat kan, tapi pesawat lewat tempur doang. loh. Ada radar Bim. Iya ada pesawat tempur tapi Ada radar dan itu ada tukang ikan loh. Berarti menurut gue itu masih safe. Lautnya masih safe. Menurut gue. kalau ada tukang ikan sih iya sih. Kalau Tukang ikan sama tukang mancing beda nih. tukang ikan tadi sih tukang ikan. Kalau mancing kan bisa jauh ya. Ikan. Kalau misalnya submarine gue masih percaya lah ada submarine. Tapi kalau misalnya itu cuma ada kayak pesawat tempur biasa, menurut gue udah langsung kena radar pesawat tempur Amerika sih. Apanya? Pesawat ininya, pesawat apa? Pesawat Jepangnya. Kecuali ada submarine di bawah. Itu tumpahan submarine minyaknya si Jepang kali. Iya. Aja lah ya kasusnya. Cuma kalau yang gue pikir tuh jadi dia tenggelam. Dia jatuh. Jatuh, terus sempet berenang. Cuma berenangnya ketemu orang Jepang. Jadi bukan secara tidak sengaja gitu. Bukan orang Jepang yang nyamperin ke laut di situ. mati lah di situ baru. Kalau mau kayak gitu, gue lebih percaya itu minyaknya berarti ada sesuatu yang buat dia buka pintu jatuh keluyengan ke bawah. Baunya. Iya. Tapi nggak mungkin masa dua-duanya kayak lihat ada apa tuh gitu. Pasti kan satu di kemudi. Satu di kemudi pasti kenapa radionya frekuensinya dong, Bim. Frekuensinya kan nggak kemana-mana. Bau nih radionya misalnya bau nih ininya. Gue nggak tahu sih mereka pakai kayak kita gini. Oh zaman segitu mah masih pakai begini ya. Gak tau gue. Wajar gitu. Yang harus dipencet dulu kali ya. Cuma ya biasanya minyaknya itu bukan apa-apa cuk. Ya terus kalau minyak itu bukan apa-apa, mereka kenapa? Ya oleh nggak tahu lah siapa yang dikirakan sesuatu, tapi ternyata minyaknya nggak ada sangkut pautnya dengan kenapa mereka jatuh. Siapa tahu kan kita nggak tahu juga. Siapa Iya. tahu itu sebuah faktor yang sebenarnya tidak penting gitu, tapi Berarti yang ada curiga di sesuatu yang salah. Berarti mereka harusnya ya udah dong. Kalau misalnya Ya, iya makanya teori gue kan dibenerin bukan karena minyak. Bukan karena minyak bro. teori benerin menurut gue masih kurang juga dah. Kenapa? Kayaknya menurut gue itu yang paling ini sih daripada Enggak, karena teori yang lain maksudnya. Sesepelenya tuh apa yang sampai? Berarti kan kalau rusaknya di luar, berarti mereka harus buka pintu kemana dong? Karena menurut gue itu masih bisa jalan terbang rada jauh loh, Riz. Sesepele Ya apa? makanya ya mungkin pas dia benerin berhasil tuh Fatpak diapain kayak gitu nabok apa tapi jatuh gitu bro. Makanya si yang tadinya bisa merusak itu udah hilang gara-gara dia berhasil giniin. Nggak tahu ya kan, gue juga nggak tahu gimana cara beroperasi, coba gue mencoba anjir. Kita udah mencoba semua teori bro. Iya nih, berarti mereka kemungkinannya pada saat lagi terbang rendah dong benerinnya. Iya. Bener gak? Berarti ya kalau mungkin. Ya berarti burung dong kalau nggak kayak gitu-gitu. Ya mungkin nggak tahu. Cuma kayaknya yang paling masuk akal bisa diterima itu doang sih. Sisanya lebih parah bro menurut gua, nggak masuk akalnya. Bunuh diri lah, ada orang penyusup lah. Iya. Yang paling masuk akal itu sih. Karena kalau ditembak pasti
Pasti peluru harus masuk ke dalam. ada muncratan darahnya juga. Iya. Pak. Kemungkinan Kacanya harus ininya pecah. Masuk. Susah. Kalau ada yang masuk nggak mungkin sempit kan ya. Terus harus rendah banget kalau ada orang mau masuk. Karena speed juga sih Fat, menurut gua ada possibility bener jatuh tadi. apa speed? Jatuh kayak tadi. Karena gampang nariknya menurut gua. Jadi kayak misalnya kayak karena cukup cuma buat 2 orang kan. Iya, sempit aja Katanya sih. sempit 2 orang doang sih. Nah itulah, guys. Ya. Oke lah. Gua menarik nih kasusnya Fedrian. Tapi sepertinya kayaknya temanya Faris kita keep aja kali ya. Nggak usah nih. Untuk Next. tuh ada 2 lagi berarti Is. Gak apa-apa sekarang kita mah irit-irit aja Is. Tadi udah seru. Ya udah bebas lah. Iya kan? Kita irit-irit aja bro. Gimana menurut kalian tuh tema Fedrian? Menarik tuh tadi. Kita bener-bener berteori banget tuh. Sampai segala cara kita coba diskusikan. Intinya kalian tulis aja di kolom komentar kira-kira hilangnya kenapa. Iya bro. Gue tuh dari tadi di otak gue tuh membayangkan semua reka adegan. Lu bayangin gak sih lu kayak seolah-olah ada kapal, ada minyak, ada Lagi ini. turun ke bawah gitu ya. Iya turun ke bawah dan sebagainya. Tapi nggak dapat, cuma dapetnya itu tadi bener. Kekonyolan itu cuma ya mau gimana ya. Nanti mungkin kalian kalau dapat fakta baru bisa tiba-tiba ada ya. Lu cuma salah sumber aja lu. Iya siapa tahu ada fakta apa? Fakta mengejutkan lain Fakta ya. mengejutkan karena gue juga nggak tahu sih. Sebenarnya gue gimana ya? Kayak iya susah juga Bim nyari data segitu Bim. Iya. Coba kalau misalnya ada datanya dari minyak tersebut ke kota Dali itu berapa kilometer kan bisa tambah lagi tuh. Cuma kan nggak ada. Susah juga. Ya. Memperkirakan doang. Tujuh. Oke lah kayak gitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Konten tapping live kita. No cut, uncut version. So far menarik banget, seru gitu ya. Dan kalian gimana dengan konsep ini? Inilah salah satu cara ngebuat kita masih bisa berkonten lah menurut gue saat ini. Jadi buat menemani kalian semoga masih didengerin. Semoga makin enjoy dan kita juga akan coba terus kasih konten-konten yang menarik juga lah buat kalian. Jadi segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.